Sejarah lapangan Ismail Ahmad dan PSMS Muara Musu. Sumber cerita, Apan Yusuf, Haji Agus Salim KS, Muhammad Saleh, A. Wahab WS dan Muhtar Hotik. Penyusun Syamsul Bahri SPD MMPD. Lapangan Ismail Ahmad. Lapangan Ismail Ahmad terdiri dari 3 kalimat yaitu lapangan, Ismail, dan Ahmad. Lapangan maksudnya suatu tempat atau areal dengan ukuran tertentu untuk tempat suatu kegiatan olahraga. Sedangkan Ismail diambil dari nama salah seorang pejuang pendiri lapangan. Dan Ahmad adalah nama temannya yang sangat setia, jujur dan tahan menerima segala macam ejekan dan tantangan, dan beliau ini biasa dipanggil dengan nama Ahmad Toba. Pak Ismail Ahmad adalah pemuda Muara Musu yang gagah perkasa, berjuang tanpa pamrih dan pantang mundur sebelum apa yang mereka cita-citakan tercapai. Di dalam dada mereka sudah tertanam jiwa agama Islam dan rela mati demi membela kebenaran. Islam adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka rela apa saja, baik harta, jiwa, bahkan nyawa pun mereka relakan demi kita sebagai anak cucu-cucunya. Kita hanya menikmatinya, tinggal memakai hasil dari perjuangan mereka sementara mereka belum sempat menikmatinya mereka telah tiada. Adapun peninggalan perjuangan mereka adalah 1. Masjid Taqwa Muara Musu, sebelumnya bernama Masjid Jadid. 2. Lapangan sepak bola Ismail Ahmad Muara Musu. 3. Sekolah agama atau SA. Perjuangan mereka dalam memperjuangkan lapangan sepak bola ini tidaklah mudah, tidak seperti membalik telapak tangan, namun bermacam-macam tantangan dan rintangan yang mereka hadapi, baik dari luar maupun dari dalam kampung Muara Musu sendiri. Bahkan dari temannya sendiri pun menantang beliau. Namun demi kita klub PSMS, Persatuan Sepak Bola Muara Musu sekitarnya, mereka relakan mengorbankan jiwanya. Apakah kita tidak pantas mengingat, menghargai jasa dan hasil perjuangan mereka? Sebelum kita renungkan, mari kita ikuti kisah mereka dalam memperjuangkan lapangan sepak bola Ismail Ahmad ini. Muara Musu. Muara Musu pada awalnya hanya sebuah kampung kecil yang rumahnya hanya terletak di pinggir Sungai Batang Lubuh. Kampung ini sangat jauh dari keramaian, apalagi dari pusat kota sudah jelas jauh sekali. Transportasi pada waktu itu hanya melalui Sungai Batang Lubuh, jadi sudah pantas rumah masyarakat hanya ada di pinggir sungai tersebut. Tempat pendidikan anak-anak pun hanya ada satu, yaitu Sekolah Rakyat, SR, yang berada di pinggir muara Sungai Musu termasuk wilayah Pasir Pinang yang kenal dengan sebutan Sekolah Mahtab atau Sekolah Kutab. Karena di pagi hari diisi dengan pendidikan ilmu umum, dan pada sorenya diisi dengan pendidikan agama Islam. Sekolah ini sudah tak ada lagi, namun tempat pemandiannya masih dikenal sampai sekarang, yaitu Mungkalan Kutab atau tempat pemandian Kutab yang letaknya di hilir dari muara Sungai Musu. Pada waktu itu satu-satunya tempat penyeberangan antara Muara Musu dengan Pasir Pinang adalah di muara Sungai Musu tersebut yang dihubungi oleh sebatang kayu yang bernama Mobou atau kayu merbau. Kayu ini sudah mati namun masih keras dan susah dipotong. Namun dari waktu ke waktu, pertumbuhan penduduk semakin berkembang, puak-puak suku pun semakin bertambah, sudah jelas semakin ramai, pemuda-pemuda pun sudah mulai banyak. Maka banyak masyarakat yang pindah ke arah hulu sungai atau sekarang disebut dengan Muara Musu Barat dan sebagian ke hilir sungai yang disebut dengan Pasir Pinang. Akhirnya masyarakat yang ada di sekitar Sekolah Mahtab atau Sekolah Kutab tersebut sepi dan kosong akibat di Muara Musu didirikan tempat pendidikan sekolah dasar dan sekolah agama. Dan di Pasir Pinang didirikan Sekolah Dasar Pasir Pinang yang hanya kelas 1 sampai kelas 3. Untuk ke kelas 4 dan 5 dan 6 menyambung ke Sekolah Dasar Negeri Muara Musu yang letaknya di Dusun Gelugur Indah sekarang. Masyarakat pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari adalah bertani, berladang, dan nelayan. Sebagian masyarakat tinggal di ladang yang jaraknya lebih kurang 10 km bahkan lebih. Dan sebagian yang tinggal di pinggir sungai di samping motong atau menyadap karet, mereka juga menangkap ikan. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat, pemuda-pemudi umumnya tinggal di kampung dan orang tuanya banyak yang tinggal di ladang. Pada sore Jumat mereka ke Baruh atau ke kampung menjumpai anak-anaknya dan meninggalkan beras bekal. Dan pada sore Sabtunya kembali ke ladang atau ke Banja. Pada tahun 50-an di kampung ini sudah banyak pemuda-pemudi yang tinggal di kampung tanpa pengawasan orang tua, sehingga banyak antara mereka yang berkelakuan atau perilaku yang kurang baik. Ada yang penjudi untuk mengisi waktu hari-harinya. Ada yang mencuri dan mengganggu perempuan-perempuan kampung jika orang tuanya tidak ada di rumah. Sehingga kelakuan mereka di waktu itu sangatlah memprihatinkan akibat tidak ada kegiatan, hanya bermain permainan tradisional seperti main dingkek, yakni sebuah permainan yang dimainkan dengan menggunakan buah dingkek, kemudian main gasing, main kingkat, main cumotiek atau patok lele, main lakon dan permainan lainnya. Sebagian remaja-remaja dan pemuda-pemuda main bola gotah atau bola yang terbuat dari karet atau gotah dan dimainkan di halaman rumah yang agak lapang. Melihat kelakuan pemuda seperti itu, tepatnya pada tahun 1953 timbullah ide dari beberapa orang pemuda dan orang tua-tua seperti Bapak Ali Tudin, Imam Yusuf, Fiil, Bohin Ugoh, Ahmad Toba dan Ismail untuk merencanakan membuat lapangan bola.
Adapun tanah yang direncanakan untuk membuat lapangan tersebut adalah tanah Bapak Dugo, tanah Bapak Maluk yang dipanggil orang Bapak Maluk Kolong, tanah Bapak Imam Yusuf dan tanah Bapak Khalifah Marzuki atau Pak Khalifah Juki. Mereka membuatnya secara bertahap-tahap, tahap pertama dengan menebang hutan dan kayu-kayu yang ada di lokasi tersebut. Dan untuk pembiayaan setiap pemain dan masyarakat yang mau menyumbang dikenakan gotah mesin sebanyak 25 kg. Setelah ditebang dan dibakar, masuk tahap kedua yakni pembersihan lokasi. Dan untuk pembersihan ini masyarakat dikenakan 3 cupak boreh atau lebih kurang 4,5 kg beras. Dan untuk pekerjaan ini diupahkan pada waktu itu sama warga Jawa yang tinggal di Muara Musu bernama Bapak Pogot atau dipanggil dengan Bapak Pogot Jawa suami nenek atau suami embok Jawa dan juga dibantu oleh masyarakat. Berkat persatuan dan kerjasama yang baik, akhirnya jadilah sebuah lapangan yang ukurannya masih kecil yaitu lebar 60 meter dan panjang 70 meter. Lapangan ini sebenarnya belum selesai namun sudah bisa dipakai untuk bermain bola. Pada waktu itu sebagai penjaga gawang M. Nur Amin, penyerang Suman Kati, Fadilah, Dugoh, Maluk, Ahmad Sapi, Isya, Haji Ahmad, Ahmad Longse, dan dibantu oleh orang tua-tua waktu itu yaitu Bapak Khalifah Marzuki dan Bapak Imam Yusuf. Sementara di saat ini Bapak Ismail belum bisa aktif karena dia sering keluar daerah atau merantau ke negeri orang menurut sumber yang kami dapatkan beliau merantau ke Medan dan juga ke Pasir Pengarayan serta ikut organisasi Muhammadiyah. Sementara waktu itu belum ada nama klub. Mereka hanya bermain begitu saja tanpa ada pelatih dan buku pedoman. Istilah main waktu itu sering disebut main darek. Kadang-kadang istilah ini sering juga dipakai orang yang maksudnya adalah main kasar. Beberapa bulan kemudian setelah Bapak Ismail menetap di kampung dan menikah dengan seorang perempuan kampung yang bernama Ibu Sawiyah atau dipanggil dengan Ibu Sijah.